Dan Mirsa, untuk membahasnya lebih lanjut mengenai kasus ini, kita sudah terhubung dengan AKP Made Yogi selaku Kasat Reskrim Polresta Mataram. Selamat sore Pak Made. Pak Made, mungkin bisa ceritakan dulu bagaimana kemudian awal mula pengungkapan kasus arisan fiktif yang dilakukan oleh tersangka ini. Apakah kemudian ada laporan yang masuk atau terungkap dari media sosial, Pak? Baik, selamat sore Mas Rezar. Jadi dapat kami sampaikan bahwasanya tindak pidana penipuan dalam hal ini dengan modus arisan online ini berdasarkan laporan polisi yang kami terima dari seorang pelapor. Berikut ada 9 korban lainnya, di mana penyampaian dari pihak pelapor bahwasanya mereka ada ikut arisan online sebanyak 8 gig. Jadi dari 8 gig tersebut masing-masing memang setiap kali penarikan ada berjumlah 4 juta, 5 juta, 15 juta, hingga 25 juta setiap kali penarikan. Dari 8 gate tersebut, setiap gate ada 12 orang yang ikut serta dalam hal ini. Demikian, Mas Dezar. Oke, di titik mana kemudian akhirnya para korban ini menyadari bahwa ada unsur penipuan? Karena kalau kita tahu ini kan baru berjalan beberapa bulan, Pak. Berapa bulan, Pak, ini sudah berjalan? Ya, Mas Dezar. Jadi dapat kami jelaskan bahwasanya awal dari perekrutan tersebut, tersangka dalam hal ini yang sudah kami tahan itu mengikut sertakan pesertanya dalam arisan online dengan mengupload nama berikut arisan yang dimaksud ke jejaring sosial dalam hal ini dengan menginput nomor kontak dari tersangka. Alhasil orang-orang di sekitar atau wilayah hukum Polres Kota Mataram dan NTB itu ikut join atau bergabung. Nah, setelah bergabung, setiap gate itu ada 12 orang yang ikut serta, yang telah kami sampaikan tadi. Nah, sekiranya telah bergabung, memang ada nomor atau nama yang memang diikut sertakan oleh tersangka, padahal itu fiktif. Oke. Nah, sistem arisan ini sekiranya ada aturan atau rule, bisa ambil slot pertama, slot kedua, atau slot ketiga. Cuman dari pihak tersangka menyampaikan bahwasannya dari 3 nama dan nomor telepon yang awalnya disampaikan itu ada, ternyata fiktif, itulah slot pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah itu tersangka menghilang tanpa jejak. Demikian. Baik, artinya bahwa ada nama-nama fiktif yang diikut sertakan di dalam slot tersebut yang memenangkan, seolah-olah memenangkan arisan. Giliran orang yang benar, korban-korban ini, itu uangnya tidak cair, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Hingga saat ini jumlah korbannya sudah berapa Pak? Dan juga total kerugian dialami para korban, totalnya berapa Pak? Dari keterangan tersangka maupun pelapor, itu ada 8 gig. Artinya kalau masing-masing gate ada 12 orang, itu sekitar 96 orang korban dalam hal ini. Nah, masing-masing korban ada memang yang ikut serta dalam hal ini, satu slotnya 2,5 juta hingga 250.000. Jadi total kerugian sekitar 92 sampai 100 juta demikian. Sampai 92 sampai 100 juta. Nah, yang menjadi menarik di dalam kasus ini Pak, itu terkait dengan bahwa uang yang dikumpulkan dari para korban ini kan menurut informasi digunakan pelaku untuk melakukan judi online. Itu benar Pak? Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa kegiatan ini Mas Dezar sudah dilaksanakan atau dilakukan itu dari bulan Juli tahun 2022. Jadi kegiatan ini sudah lumayan lama, sekitar 6 bulan berlangsung. Nah, sekitar 7 bulan ini alhasil dari peserta arisan tersebut merasa curiga, loh kenapa giliran kami nggak pernah dapat. Akhirnya dikontak peserta lainnya, ternyata nomor itu fiktif. Nah, baru diketahui dan dikejar tersangka, melaporkan ke kami lakukan upaya paksa. Nah, kami interogasi. Dari interogasi, uang selama ini dipakai untuk apa? Nah, informasi memang untuk
judi online dalam hal ini. Siap. Baik, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, masyarakat tentunya untuk tidak ikut begitu ya dengan arisan-arisan yang nampaknya mencurigakan, apalagi di online yang tidak kita kenal sama sekali. Terima kasih Pak Made Yogi atas informasi yang telah Anda sampaikan.